Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiratnya. Mudah-mudahan kita bersama dianugerahi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat berjumpa kembali di bincang-bincang santai dan cerdas ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini selalu memberikan manfaat bagi saya pribadi dan memberikan manfaat bagi kita bersama. Kita akan berbicara tentang bagaimana cara agar kita dihargai oleh orang lain. Banyak orang berpikir untuk dihargai seseorang harus kaya, harus memiliki status sosial yang tinggi, harus memiliki ilmu yang tinggi, harus memiliki pekerjaan yang bagus, dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk dihargai orang lain tidak perlu serumit itu. Kalau setiap orang yang dihargai harus kaya, harus memiliki kedudukan yang tinggi, maka orang lain yang tidak kaya dan tidak memiliki kedudukan yang tinggi tidak akan dihargai. Tapi pada kenyataannya, orang yang tidak memiliki kedudukan yang tinggi, orang yang tidak kaya, orang yang status sosialnya biasa-biasa saja juga dihargai oleh orang lain. Ada beberapa rahasia agar kita dihargai oleh orang lain. Yang pertama, be yourself, jadilah diri sendiri. Saya ulangi, be yourself, jadilah diri sendiri. Agar kita dihargai orang lain, maka kita harus menjadi diri sendiri. Orang yang tidak memiliki sikap, orang yang tidak memiliki pilihan, orang itu tidak akan dihargai. Ada tipe orang yang ketika temannya ke selatan, dia ke selatan. Ketika temannya ke barat, dia ke barat. Ketika orang banyak berpikir tentang itu, maka dia berpikir tentang itu. Yang ada di otaknya adalah dia harus berpikir mainstream sesuai dengan pikiran-pikiran orang banyak. Maka orang seperti ini tidak akan dihargai, karena orang ini adanya sama dengan tidak adanya. Wujuduhu ka'adamihi, adanya sama dengan tidak adanya. Kenapa? Karena orang ini harus selalu mengikuti arus, jadi tidak punya pendirian. Nah, orang yang akan dihargai adalah orang punya sikap dan orang yang punya pendirian. Jangan khawatir dibenci. Kalau kita punya sikap, kalau kita punya pendapat sendiri, kalau kita punya pendirian, mungkin ada orang tidak suka, mungkin ada orang yang benci, mungkin ada orang yang tidak enak dengan sikap kita. Biarkan saja, karena kita sebagai manusia tidak mungkin disukai oleh orang banyak. Tidak ada orang hebat, walaupun saya hebat Nabi, yang disukai semua orang, tidak mungkin. Setiap orang baik pasti punya musuh, musuhnya adalah orang jahat. Jadi jangan khawatir, kalau Anda dimusuhi 1-2 orang, dibenci 1-2 orang, tidak disukai 1-2 orang, itu biasa-biasa saja. Anda akan dihargai kalau Anda tetap mempertahankan dengan pendirian kita yang baik. Yang pertama, be yourself, jadilah diri sendiri. Yang kedua, menghargai diri sendiri. Bagaimana mungkin orang akan menghargai kita kalau kita tidak bisa menghargai diri sendiri? Maka hargailah diri sendiri dulu, maka orang lain akan menghargai kita. Baik tentang styling, cara berpakaian, cara bersikap, cara berpikir, kita harus menghargai diri sendiri. Kalau kita tampil rapi, orang lain melihat kita elegan, maka orang akan menghargai kita sebagai manusia perfeksionis. Cara berbicara kita ditata agar tidak menyakiti orang lain. Gestur kita ditata agar orang lain tidak tersinggung terhadap
sikap kita, maka kita akan dihargai oleh orang lain. Ketika kita dikasih tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu, tugas itu kita laksanakan dengan maksimal, laporannya bagus, maka orang lain akan menghargai kita. Mengapa? Karena kita menghargai diri kita sendiri. Kita pinjam buku ke teman, bukunya dikembalikan dalam keadaan busuk, maka kita tidak bisa dihargai orang lain, sebab kita tidak bisa menghargai diri sendiri. Kita pinjam sesuatu kepada orang lain, tiba-tiba dikembalikan dalam keadaan kurang bagus, maka kita tidak akan dihargai, karena kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Ada tamu ke rumah kita, kemudian kita menemuinya dengan celana pendek, mohon maaf, maka orang lain tidak bisa menghargai kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghargai diri sendiri. Kita keluar rumah dengan kaos singlet, maka orang lain akan menghargai sesuai dengan harga yang kita tampilkan. Kita misalnya cekakak, cekikik di depan orang banyak, lompat ke sana kemari, padahal usia kita sudah usia yang tidak memungkinkan seperti anak-anak, maka kita tidak akan pernah dihargai orang lain. Mengapa? Karena kita tidak bisa menghargai sikap sendiri. Ada orang meninggal dunia, kemudian kita berbicara sesuatu yang membuat orang lain tertawa, maka orang lain tidak mungkin respect terhadap kita, karena kita tidak memiliki empati. Pemirsa, yang kedua, hargai diri kita sendiri, maka orang lain akan menghargai kita. Yang ketiga, hargai orang lain, maka orang lain akan menghargai kita. Hargai orang lain, maka orang lain akan menghargai kita. Pemirsa, ada hukum kausaliti, sebab akibat. Kalau kita menghargai orang lain menghargai kita. Kalau kita tersenyum kepada orang lain, maka orang lain akan tersenyum kepada kita. Kalau kita hormat kepada orang lain, maka orang lain hormat kepada kita. Kalau kita bersikap bijak kepada orang lain, maka orang lain akan bersikap bijak kepada kita. Kalau kita menjadi pemaaf setiap kesalahan orang lain, maka orang lain bersikap pemaaf terhadap kita. Jadi orang lain akan menghargai kita sebagaimana kita menghargai orang lain. Kalau kita tidak bisa menghargai orang lain, maka orang lain tidak akan menghargai kita. Ada orang lain yang berpendapat, kemudian kita bully, maka kita juga akan dibully oleh orang lain. Ada orang lain yang menyampaikan sesuatu, kemudian kita tidak mendengarkannya, dengan sombongnya kita nyinyir terhadap apa yang disampaikan, maka orang lain juga akan nyinyir terhadap apa yang disampaikan. Mengapa? Karena kita tidak bisa menghargai orang lain. Bagaimana orang lain akan menghargai kita kalau kita tidak pernah menghargai orang lain? Jadi, kalau ada orang lain berpendapat baik, kita respon kebaikan-kebaikan itu. Istri kita udah tampil cantik, kita cuek saja, tidak menghargainya. Maka jangan pernah istri kita akan menghargai kita kalau kita selalu permisif, cuek terhadap apa yang dilakukan oleh istri kita. Hidup ibarat cermin. Apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Suara keras kita akan kembali kepada kita. Yang berikutnya, biasakan mendengar sedikit bicara. Biasakan mendengar sedikit bicara. Kalau Anda suka mendengar keluh kesah mereka, maka Anda akan dihargai oleh orang lain. Tidak ada orang yang tidak suka ketika keluhannya didengar. Seseorang yang memberikan materi yang sebenarnya kualitas keilmuannya di bawah kita, tetapi kita dengan ikhlas menyediakan kedua telinga kita untuk mendengarkan mereka, maka mereka akan respect terhadap kita, mereka akan menghargai kita. Allah itu menciptakan telinga dua dan menciptakan mulut satu. Apa artinya? Mestinya kita banyak mendengar ketimbang banyak berbicara. Kecuali memang kita didaulat menjadi penceramah, didaulat menjadi pemateri. Nah, kalau memang tidak ada perlunya, jangan berbicara. Sebagaimana kata Rasulullah, kalau engkau tidak bisa berbicara dengan baik, maka diam sajalah. Auliyasmut, maka diam sajalah. Karena
karena diam itu emas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kelima, banyak mendengarkan, sedikit berbicara, maka Anda akan berharga di depan orang banyak. Orang sedikit berbicara itu akan ditunggu apa yang dibicarakan, karena yang akan dibicarakan pasti selektif. Yang akan dibicarakan sesuatu yang bermakna. Kalau tidak bermakna, tidak mungkin dia berbicara, karena memang dia enggan berbicara sesuatu yang, apalagi berbicara sesuatu yang bersifat privasi. Banyak orang yang kemudian menceritakan istrinya, menceritakan anaknya, menceritakan anak buahnya yang tidak bisa diatur oleh kita. Itu sama dengan menyampaikan kepada mereka bahwa dirinya tidak bisa jadi pimpinan, bahwa dirinya tidak bisa jadi suami yang baik, bahwa dirinya tidak bisa menjadi ayah yang baik. Kalau dirinya menceritakan tentang kelemahan anak buah kita, kelemahan keluarga kita, kelemahan istri kita, itu sama dengan mengatakan bahwa kita ini tidak berharga di depan keluarga, tidak berharga di depan anak buah, tidak berharga di depan anak kita. Lalu bagaimana orang lain mau menghargai kita, sedangkan kita memproklamasikan kepada orang lain bahwa kita tidak dihargai oleh orang-orang terdekat kita. Yang berikutnya, kurangi meminta, banyak memberi. Kurangi meminta. Kenapa orang harus mengurangi meminta? Filosofinya menurut Rasulullah, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Posisi meminta itu berarti kita memposisikan diri kita sebagai di bawah orang lain. Maka orang lain tidak pantas untuk menghargai kita. Punya hajat sedikit, minta bantuan orang lain. Punya hajat sedikit, pinjam fasilitas orang lain. Mestinya kita tidak perlu pinjam kepada orang lain, kita meminjam sesuatu kepada orang lain. Maka kita tidak ada harganya. Itulah sebabnya Ali bin Abi Thalib menyampaikan, orang yang menerima pemberian dari seseorang, maka sebenarnya dia sudah tidak berharga di depan orang yang memberi. Apalagi posisi kita meminta. Hindari memiliki hutang budi pada orang lain. Kalau bisa kita kerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Kalau bisa menggunakan fasilitas yang kita miliki, menggunakan fasilitas yang kita miliki. Kalau kita bisa menggunakan apa yang ada, gunakan apa yang ada. Tidak perlu mengada-ada hanya untuk dianggap wah, sementara yang wah itu pinjam ke sana kemari. Maka Anda tidak akan ada harganya. Yang terakhir, membangun citra baik di depan orang lain. Jangan salah paham. Membangun citra baik itu beda dengan pencitraan. Pencitraan itu menutupi kesalahan dengan berpura-pura baik. Dia bukan ahli ibadah, pura-pura ahli ibadah. Dia bukan dermawan, pura-pura dermawan. Dia orang zalim, pura-pura menjadi orang bijak. Itu pencitraan. Sedangkan membangun citra, melakukan dengan ikhlas agar dirinya memberikan yang terbaik bagi orang lain. Nah, karena kita memberikan yang terbaik bagi orang lain, maka orang lain akan merespon positif terhadap kita. Kalau kita melakukan sesuatu dengan baik, maka orang lain akan menganggap kita baik. Ketika kita diberi sesuatu tanggung jawab, kita melaksanakan dengan maksimal, orang lain puas terhadap pekerjaan kita, maka citra kita akan baik. Ketika kita melakukan sesuatu dan apa yang dilakukan sukses, maka orang lain menganggap orang kita hebat. Tetapi tidak perlu kita tiba-tiba mengatakan saya hebat loh. Nggak perlu, sebab itu pencitraan. Saya orang pintar loh. Tidak perlu, sebab itu pencitraan. Lakukan sesuatu dengan maksimal, maka citra diri akan hadir sendiri. Maka branding itu sebenarnya lahir dari apa yang kita perbuat. Kalau kita melakukan perbuatan dengan baik, maka otomatis kita akan menyisakan sebuah persepsi bagi orang lain bahwa kita baik. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita melakukan sesuatu dengan buruk, maka akan membuat persepsi orang lain menilai kita buruk.
Jadi branding itu dibangun dari kemampuan kita melakukan sesuatu yang terbaik, sehingga orang lain merasakan efek positif dari perbuatan kita. Karena mereka merasakan efek positif dari perbuatan kita, berkontribusi terhadap kebahagiaan mereka, berkontribusi terhadap kesuksesan mereka, maka secara otomatis citra baik kita sudah terbangun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya pribadi dan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.